Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan membahas sama-sama tentang ulat di kayu salib. Sebuah tema yang menarik yang kita ambil dari Mazmur pasal 22 ayat yang ke-6. Tapi sebelumnya perlu kita mengetahui bahwa Mazmur pasal 22 itu adalah Mazmur mesianik. Ada orang-orang juga mengatakannya sebagai Mazmur salib. Kenapa? Karena banyak ayat yang dari Mazmur 22 ini digenapi dalam peristiwa penyaliban Yesus. Beberapa penggenapannya dalam perjanjian baru bisa kita lihat. Yang pertama, Mazmur 22 ayat 1 yang mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu digenapi di Matius pasal 27 ayat 46. Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu Mazmur 22 ayat 8 tentang olokan-olokan dan hinaan itu digenapi di dalam Matius 27 ayat 41 sampai 42. Yesus diolok-olok dan Yesus juga dihina pada waktu itu. Kemudian Mazmur 22 ayat 16 tentang kaki dan tangan yang dibaku. Ternyata itu digenapi di dalam Yohanes pasal 19 ayat 37. Tangan dan kaki Yesus itu ditusuk, dipaku, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita melihat Mazmur 22 ayat 18 itu digenapi di dalam Yohanes 19 ayat 23 sampai 24. Itu bicara tentang pakaian yang diundi. Ternyata pakaian Yesus pun diundi oleh para prajurit. Jadi kita tahu bahwa Mazmur ini adalah Mazmur mesianik atau Mazmur salib. Karena semua yang menceritakan di dalam Mazmur 22 itu berbicara tentang penyaliban Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi uniknya ada satu ayat yang perlu kita lihat, Bapak Ibu Saudara, yang sangat unik, yaitu di ayat 6. Nah, kita mau lihat Mazmur 22 ayat 6. Dikatakan seperti ini, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Kenapa kalau kita lihat di sini ada kata-kata aku ini ulat? Itu mengisyaratkan bahwa Yesus yang dibicarakan tentang dalam Mazmur 22 ini dikatakan Yesus itu adalah ulat dan bukan orang. Kenapa Yesus menyatakan dirinya sebagai ulat dan bukan orang? Ini yang perlu kita bahas, Bapak Ibu Saudara. Nah, kata ulat di dalam bahasa Ibrani-nya adalah tola. Artinya itu ulat kirmisi, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam bentuk feminimnya adalah tolaat. Ini adalah jenis serangga ulat yang menghasilkan warna merah kirmisi atau merah marak, Bapak Ibu Saudara. Warna keunguan untuk pewarna kain biasanya. Ulat ini biasanya terdapat di seluruh daerah Timur Tengah. Nah, ulat kirmisi ini adalah jenis Coccus ilicus. Ini menjadi sumber zat pewarna kirmisi, Bapak Ibu Saudara. Karena ulat betinanya yang kira-kira sebesar biji ceri, jadi bentuknya itu mirip buah ceri. Orang Yunani itu menggunakan kata kokos, artinya itu buah beri. Nah, untuk warna kirmisi dalam bahasa Yunaninya itu adalah kokinos, Bapak Ibu Saudara, karena berasal dari ulat kokos atau Coccus ilicus ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, hanya telurnya yang mengandung zat berwarna merah marak dan keunguan dan kaya juga dengan asam kermes, Bapak Ibu Saudara. Kita mau lihat apa maksudnya Tuhan mengatakan dia itu sebagai ulat. Dan kita mau lihat Bapak Ibu Saudara tentang siklus dari hidup ulat kirmisi ini. Jadi, ulat kirmisi ini menjelang akhir bulan April, biasanya ulat kirmisi ini akan melahirkan. Dan dia akan memanjat pohon dan menempelkan dirinya dengan kuat pada kayu batang pohon kermes, Bapak Ibu Saudara. Dan dia akan membentuk cangkang yang keras. Dan di dalam cangkang itu ia bertelur. Nah, sampai telur itu menjadi larva, menetas jadi larva, dan bisa memasuki siklus hidup mereka sendiri, maka si induk ini mau tidak mau untuk melindungi dari mara bahaya, dia
akan mengorbankan dirinya, Bapak Ibu Saudara. Dia akan mengorbankan dirinya, mengeluarkan cairan merah yang menodai pohon dan ulat cacing muda, Bapak Ibu Saudara. Namun kita tahu bahwa setelah beberapa hari, ada yang mengatakan sekitar 3 hari, cangkang merah tua itu akan berubah menjadi zat seperti lilin putih salju dan jatuh ke tanah. Nah, dari siklus hidup ini kita akan belajar sesuatu. Yang pertama, kalau kita melihat tolaat atau ulat kirmisi atau ulat merah ini digunakan untuk berwarna kain kirmisi, seperti contohnya dalam tirai kemah suci di Keluaran 26 ayat 1. Nah, Yesus sendiri adalah jalan untuk masuk ke hadirat Allah. Nah, kalau kita tahu untuk masuk ke kemah suci harus melewati tirai yang terbuat dari kain kirmisi. Nah, Yesus itu untuk kita masuk ke dalam hadirat Allah butuh yang namanya darah Yesus itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita juga tahu jubah kerajaan biasanya dibuat dari kain merah tua atau kain kirmisi. Anda akan ingat bahwa Tuhan Yesus itu pernah diejek Bapak Ibu Saudara atau waktu mau disalibkan dengan didandani sebuah jubah berwarna merah kirmisi sebelum dia disalibkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mungkin bisa melihat di dalam Matius 27 ayat 28 dikatakan mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Sebetulnya kata ungu di sini adalah kokinos bahasa Yunaninya yang artinya itu sebetulnya warna kirmisi, Bapak Ibu Saudara, lebih tepatnya. Jadi kita tahu bahwa ulat merah atau ulat kirmisi itu melambangkan tentang yang namanya jubah yang dari Yesus itu sendiri juga, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau lihat tentang tempat kematiannya. Kita tahu bahwa pada saat kematian, ulat kirmisi itu menempel pada kayu pohon dan dia akan mati di kayu pohon itu. Ini juga menandakan kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Galatia 3 ayat 13 mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi ulat kirmisi mati menempel pada kayu pohon dan Yesus pun itu mati di kayu salib. Bukankah ini melambangkan hal yang sama, Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga, tentang kebutuhan akan kematian bagi anak-anak yang akan datang. Kita tahu bahwa ulat kirmisi ini menempel pada pohon dan mati saat melahirkan. Ya, jadi pada waktu ulat kirmisi ini mati itu oleh karena melindungi anak-anaknya dan akhirnya anak-anaknya bisa hidup oleh karena pengorbanan dari ulat kirmisi ini. Yesus pun itu seperti gandum, seperti butir gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati untuk melahirkan kita keturunan rohani, anak-anak rohaninya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kematian Yesus, maka kita itu bisa hidup kekal, Bapak Ibu Saudara. Ibrani 2 ayat 9 sampai 10, tetapi kita melihat Yesus yang telah menderita kematian supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami kematian bagi semua orang dalam membawa banyak anak pada kemuliaan. Sudah sepantasnya Allah yang baginya dan melaluinya segala sesuatu ada menyempurnakan dia yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Jadi ini adalah hal yang sama. Ulat kirmisi mengorbankan hidupnya untuk keberlangsungan hidup anak-anaknya. Yesus mengorbankan hidupnya untuk keberlangsungan kita umatnya hidup kekal, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, kita tahu bahwa kematian ulat tersebut menodai pohon dan anak-anaknya menjadi merah tua. Darah Kristus pun ada di kayu salib dan ada di atas semua kita, Bapak Ibu Saudara.
menghapuskan dosa-dosa kita. Kolose 1 ayat 19-20, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, oleh karena dari yang namanya noda merah dari ulat kirmisi ini, anak-anaknya itu bisa diselamatkan. Dan kita pun oleh karena darah Yesus, kita diselamatkan juga Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, setelah mati kita tahu cangkang merah tua yang ditinggalkan itu ternyata berubah menjadi lilin putih setelah beberapa hari. Ada seorang yang bernama Dr. Joe B. Martin, penganut paham kreasionisme Bapak Ibu Saudara, mengatakan bahwa darah ulat itu atau cangkangnya akan menjadi putih setelah 3 hari. Nah, ini mengingatkan kita tentang akan permohonan Tuhan agar orang-orang itu datang dan mengalami pengampunan di dalam Dia. Dan percayalah, kita itu diampuni sepenuhnya. Karena di dalam Yesaya 1 ayat 18, kita pernah tahu ada firman Tuhan mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba, Bapak Ibu Saudara. Jadi dosa-dosa kita itu diampuni. Kita tahu bahwa setelah 3 hari Yesus mati di kayu salib dan Dia bangkit, dosa kita itu dijadikan putih seperti salju, Bapak Ibu Saudara. Inilah kesamaan dari ulat kirmisi dengan Yesus. Makanya Yesus mengatakan dia seperti ulat itu. Dan yang terakhir, lilin itu ternyata bisa untuk pengawet dan aromanya harum. Setelah tubuh ulat kirmisi ini mati jadi putih seperti lilin, lilinnya itu yang seperti lilin itu bisa digunakan untuk bahan pengawet kayu dan lak, Bapak Ibu. Bahkan ketika tubuhnya dihancurkan, itu akan mengeluarkan aroma yang harum. Ini adalah gambaran dari hidup Yesus yang telah diremukkan karena dosa kita. Yesaya 53 ayat 5, dan dari kematiannya timbul harum kehidupan, keselamatan, berkat sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat siklus hidup ulat kirmisi, bukankah itu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara? Dan juga luar biasa tentang Tuhan kita. Dia sebetulnya dapat menghancurkan para penjaga Romawi itu dengan sepatah kata. Dia pasti bisa mengalahkan penjaga Romawi. Tapi dia rela mengambil tempatnya itu menjadi seekor ulat dan mati di kayu salib agar orang lain dapat memperoleh kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Itulah Yesus kita. Itulah si ulat kirmisi, Yesus, dan sudah mengorbankan hidupnya bagi kita. Nah, apa seharusnya tanggapan kita terhadap kasih Yesus? Dia merendahkan diri seperti ulat kirmisi yang mengorbankan dirinya demi anak-anaknya. Yesus mengorbankan hidupnya demi kita, anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, sebagai perenungan dan aplikasi kehidupan ini, kita harus rela merendahkan diri. Seperti ulat kirmisi betina itu, Bapak Ibu Saudara, dia merendahkan diri, dia hidup dari tanah, dan dia mau untuk mengorbankan. Apakah kita saat ini mau merendahkan diri, Bapak Ibu Saudara? Tidak mencari kehormatan diri sendiri, tapi kita mau taat kepada Tuhan. Belajarlah kita mungkin melayani dengan rendah hati, bahkan ketika tidak ada yang melihat atau menghargai. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada yang perlu kita lakukan, yaitu ketaatan tanpa paksaan. Ulat kirmisi itu dia dengan sukarela pada waktu akan melahirkan, dia akan naik, Bapak Ibu Saudara, ke kayu pohon, padahal dia tahu itu akan membawanya pada kematian. Nah, kita tahu bahwa Yesus pun dengan sukarela menaati Bapaknya untuk naik ke kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu taat tanpa paksaan. Apakah kita juga akan menaati Tuhan tanpa paksaan, Bapak Ibu Saudara? Kita akan menaati Tuhan dengan kasih kita.
Mari Bapak Ibu Saudara kita mau menjalani tugas atau pelayanan bukan karena kewajiban, tapi karena kasih dan sukacita kita, kita mau memberi hidup kita bagi orang lain juga. Nah, yang ketiga, pengorbanan untuk melahirkan kehidupan. Ulat misi itu mati agar larva-larvanya itu bisa hidup. Yesus mati agar kita bisa hidup kekal, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita saat ini mau bersedia berkorban bagi orang lain, Bapak Ibu Saudara? Menguatkan dan membangun orang lain. Mari Bapak Ibu, kita mau menyediakan waktu, tenaga untuk mungkin memperhatikan orang lain. Orang-orang yang mungkin lemah rohaninya, kita akan bawa dia kepada Kristus. Kita akan doakan dia, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mungkin korbankan waktu untuk mendoakan mereka, untuk membesuk mereka, Bapak Ibu Saudara. Kita mau melakukan seperti yang Yesus lakukan. Dan yang keempat, melindungi dengan kasih, Bapak Ibu Saudara. Darah ulat kirmisi itu melindungi telok-teloknya. Darah Yesus juga melindungi kita dari hal yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau menjaga keluarga rohani kita, komunitas rohani kita, sesama kita dengan kasih dan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Kita mau aktif terlibat dalam komunitas untuk saling menguatkan dalam iman Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak bisa hidup sendirian, kita mau saling menguatkan, melindungi setiap keluarga rohani kita dengan kasih Bapak Ibu Saudara. Dan yang kelima adalah pengampunan total. Pada hari ketiga itu dikatakan tubuh ulat itu menjadi putih seperti salju. Itu tandanya simbol pengampunan yang total, Bapak Ibu Saudara. Apakah mungkin saat ini kita masih dihantui rasa bersalah atas dosa kita, Bapak Ibu Saudara? Tapi kita perlu tahu bahwa Tuhan itu sudah mengampuninya di kayu salib. Dan kebangkitannya membuat kita itu benar-benar total diampuni, Bapak Ibu Saudara. Saat ini hiduplah dengan identitas sebagai orang yang sudah ditebus, Bapak Ibu Saudara. Dan pasti orang yang diampuni itu juga berani mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau untuk mengampuni orang lain karena kita juga sudah diampuni, Bapak Ibu Saudara. Dan yang keenam, kita tahu bahwa ulat kirmisi itu menjadi pewarna. Nah, maukah kita menjadi pewarna di dunia ini? Ulat kirmisi ini menghasilkan warna yang memberi dampak besar bagi dunia dan sejarah. Apakah saat ini kita di dunia ini memberikan dampak, Bapak Ibu, bagi lingkungan kita, bagi tempat kerja kita, bagi mungkin kota kita? Apakah kita sudah menjadi dampak? Mari kita menjadi saksi Kristus yang hidup dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam keluarga kita, dan juga dalam pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti kita tahu bahwa Tuhan itu merendahkan dirinya. Dia mengatakan dia itu adalah ulat kirmisi yang memberikan hidupnya bagi kita. Mari kita semuanya Bapak Ibu Saudara mau belajar dari Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Dia menjadi ulat kirmisi dan biarlah hidup kita pun itu menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Makasih, kita mau lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.